Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat dalam lindungan Tuhan. Terima kasih kepada adik-adik. Pertama-tama saya ucapkan karena sudah memberikan kesempatan kepada saya dan kita semua di sini untuk berkumpul bersama dan kepada saya untuk memberikan sedikit kesaksian akan kebaikan Tuhan dalam masa-masa sulit saya. Saya perkenalkan diri saya Sinta, asal saya Kalimantan Barat. Saya putri Dayak asli, ibu saya Dayak Badameo, ayah saya Dayak dari Kapuas Hulu, Dayak Swait, dan saya sekarang terdampar di United States, tepatnya di Tennessee, State Tennessee. Tennessee itu kalau teman-teman lihat peta di peta Amerika, saya itu ada di tengah-tengah, jadi seperti New York di atas, Florida di bawah, saya di tengah-tengah. Nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Sekarang kita sudah masuk musim gugur, fall. Sekarang udah agak dingin, jadi pakai sweater. Saya sekarang malam, jadi udah siap-siap mau bobo. Nah, sebelum bobo saya sapa teman-teman dulu di sini. Jadi saya kesaksian singkat aja ya. Saya waktu 6 bulan yang lalu saya satu tahun yang lalu saya divonis kanker serviks, kanker rahim, sudah stadium 3A, dan saya diberikan uh, uh, rujukan untuk melakukan treatment. Itu ada kemoterapi, radiation, dan Baker therapy, dan saya lakukan tiga-tiganya. Jadi saya sekarang sudah free cancer, dan saya akan membagikan sedikit, puji Tuhan, saya akan bagikan sedikit apa yang membuat saya mampu untuk dapat melalui semuanya itu. Seperti yang teman-teman sebenarnya tahu bahwa saya jauh dari family ya, di sini nggak ada keluarga. Suami saya juga anak yang tunggal, papanya keluarganya semua tinggal di New York. Jadi saya di sini cuma dengan suami dan anak, dan nggak jauh dari keluarga, dan tapi puji Tuhan dengan dukungan keluarga dan keluarga saya di sini dan keluarga di Indonesia, dan terutama karena pertolongan Tuhan dalam kesusahan saya inilah, maka saya mampu dapat melewatinya. Jadi saya itu tips-tipsnya itu adalah kita tidak mengeluh. Saya berusaha tidak mengeluh, saya berusaha menguatkan diri saya melawan ketakutan saya itu dengan hal-hal yang positif, dengan firman Tuhan, dengan tidak nggak cuekin gitu ya, istilahnya saya cuekin intimidasi iblis gitu ya, melalui teman-teman atau melalui lingkungan sekitar gitu, yang nggak mendukung gitu, jadi membuat kita down atau tidak berpikir bahwa mengandalkan kekuatan sendiri gitu. Jadi saya cuma mengandalkan Tuhan gitu. Jadi saya cuekin gitu yang banyak yang ngomong kamu nggak akan sembuh walaupun ini walaupun teknologinya kayak gini, tapi kebanyakan kita teman saya meninggal dunia atau apa gitu ya. Itu saya nggak mau pikirin. Jadi tipsnya itu dan saya pada saat saya juga mau bersaksi sedikit, pada saat saya di radiasi di cancer hospital di sini, saya itu jadi ini cuma singkat cerita ya teman-teman ya, karena memang banyak sekali cerita-cerita yang nyata, sangat nyata yang saya alami pada saat saya sakit ini. Tapi ini bisa menjadi kesaksian yang hidup bagi kita semua dan bagi orang-orang yang melihatnya. Jadi saya itu satu kali saya dipanggil gitu oleh dokter yang menangani treatment saya gitu, cancer treatment. Saya dipanggil, ada suami saya juga dipanggil. Saya udah apalagi Sinta, ayo kita ngobrol-ngobrol. Saya udah ini udah waktu itu sudah, kalau nggak salah sudah radiasi yang keempat
Jadi saya masih ada dua bukan kimo, masih ada 2 minggu lagi. Karena saya waktu itu kan lagi covid itu lagi parah-parahnya kan di sini, di Indonesia juga sih. Dan saya itu setiap tindakan, setiap mau kimo atau setiap mau apa aja, surgery kecil, surgery besar, sebelum saya di kimo, sebelum di treatment sampai kelar itu, saya tuh di apa namanya, di tes covid itu 21 kali, dicolok-colok gitu. Jadi saya udah kayak, aduh jangan lagi lah, mau apa lagi nih, aduh ada apa. Waktu dipanggil saya cuma nanya, ada apa lagi dokter gitu, saya harus ngapain lagi. Dia bilang enggak, ini saya cuma mau sharing aja gitu. Ini apa, itu the girls katanya, the nurses yang bantuin saya treatment gitu, itu cerita katanya, mereka cuma mau make sure aja gitu bahwa ini bukan sesuatu yang apa tentang medis gitu ya. Itu katanya Miss Piket itu, katanya Sinta itu kalau dia masuk ke dalam apa kapsul itu yang buat radiasi itu, dia selalu komat kamit kan, jadi ada monitor. Jadi mereka kan nggak boleh yang boleh ya di dalam kan hanya pasiennya kan, mereka kan hanya monitor dari luar, takut ada keluhan atau ada apa mereka bisa tindaki gitu. Mereka bilang ini dia selalu komat kamit, tapi dia kayaknya nyanyi gospel gitu, nyanyi pujian, dia bilang, tapi pakai other language, bukan English katanya. Jadi kita juga nggak tahu dia nyanyi apa gitu, cuma kita make sure aja bahwa itu dia nggak komplain gitu, takutnya dia nggak bisa napas atau ada yang sakit atau apa. Tapi karena kita mau denger gitu dia ngomong apa gitu kan. Jadi dia selalu sebut nama Yesus Yesus, tapi dia tuh nyanyi katanya, nyanyi gitu ya. Dia nggak tahu saya tuh takut ya luar biasa, tapi saya lawan gitu. Jadi selama sampai kelar tuh masih takut gitu, karena dan efek sampingnya itu kan sakit. Jadi waktu selama saya 6 minggu itu nggak bukan smooth gitu, sakit, badan sakit kayak mumi, kayak nggak tahu, kayak saya itu bukan diri saya, diare, terus aduh pokoknya luar biasa deh ya. Ingetnya juga males gitu karena udah aduh sakit sekali. Jadi apa, dia bilang komat kamit gitu. Terus di ininya katanya di monitor itu katanya itu ada sinar biru di mengelilingi tubuh saya gitu. Jadi tapi nggak setiap hari, jadi kayak muncul kan, ntar ada lagi. Dan itu nursesnya tuh bingung gitu, ini makanya cerita ke saya gitu, dokter, Pak ini dokter, ini cuma mau make sure aja, ini apa bukan apa-apa kan gitu, maksudnya bukan reaksi apa side effect atau apa gitu. Terus dokternya bilang gitu, Sinta, I just wanna tell you gitu, whatever you doing now, just keep do it. Jadi kamu percaya apa yang kamu percayain, apa yang kamu lakukan sekarang adalah kamu lakukan aja. Ini mendatangkan kebaikan bagi kamu dan bagi semua orang yang tahu tentang cerita ini. Semua orang sekarang di rumah sakit ini, katanya di lantai 4, itu lantai 4 ya, besar kan rumah sakitnya buat radiasi itu, semua orang lagi ngomongin kamu katanya, lagi ngomongin soal ini, karena nurse-nya itu kan nggak sendirian, nurse-nya itu bisa sampai 3-4 orang gitu, mereka tuh cerita. Dan ini menjadi kesaksian yang hidup bagi kita semua gitu. Dokternya nggak mau ngomongin tentang apa iman gitu, tentang religion atau apa, karena kan dilarang ya di sini tuh, maksudnya mereka nggak terang-terangan, tapi dia bilang apa yang kamu lakukan kamu tetap lakukan karena ini sesuatu yang baik yang saya lihat gitu. Nah itu, jadi saya juga percaya sekali bahwa iman saya yang kecil itu, sebiji sesawi itu menyelamatkan saya. Dan apa yang sudah saya lakukan, saya menyerahkan semua kekhawatiran saya, menyerahkan kesakitan saya, menyerahkan ketakutan saya kepada pertolongan Tuhan. Saya andalkan Tuhan 100% dalam masa sulit saya, dalam kesakitan saya. Karena saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya kekuatan apapun yang bisa membantu saya pada saat itu. Medis ya, betul, tetapi tangan Tuhan yang melalui dokter, melalui alat-alat, melalui obat-obat semua yang menyembuhkan saya. Jadi
saya mengambil keputusan untuk 100% menyerahkan kekhawatiran saya, ketakutan saya, hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Ini kesaksian saya teman-teman, bukan hanya untuk sakit, tetapi untuk semua kondisi kesusahan kita, terutama pada saat pandemi ini tuh. Ini saya juga alami di restoran saya yang saat ini pandemik, nggak bisa bayar karyawan, nggak bisa bayar rent, nggak bisa bayar listrik, itu nggak ada orang yang datang makan, jarang-jarang. Bisa dilewatin setiap bulan dengan apa? Dengan mukjizat Tuhan. Mukjizat yang Tuhan berikan kepada saya. Dia punya 1001 cara untuk menolong kita. 1001 cara. Sampai saya apa yang dibutuhin itu yang disediain. Apa yang dibutuhkan Tuhan sediakan. Tapi andalkan Dia. Memang kadang-kadang ada miss gitu. Ada yang miss. Tapi jangan pernah palingkan wajah dari kasih Tuhan. Tetap berharap pada Tuhan. Dan miss itu berikutnya dibantu. Tetap ada bala bantuan itu datang. Pertolongan itu selalu ada. Jadi saya mau sharing juga teman-teman ya. Pokoknya bukan cuma sakit. Saya tahu teman-teman